Tahun 2026, masih layak dipercayakah dongeng khurafat dan segala doktrin gedabrus kaum Habib golongan keturunan palsu Rasulullah bahwa kelompok mereka adalah segerombolan manusia yang sangat diistimewakan oleh Allah Ta'ala? Dan kita yakin lagi ini, semoga bapak-bapak yang di sini bisa mengetahui atau merasakan bahwasanya bencana yang begitu banyak di Indonesia ini adalah salah satunya karena para habaib dizolimi. Adanya para habaib yang membuat Allah memberikan keamanan kepada seluruh penduduk alam semesta. Adanya para habaib ini, saudara, untung kita ada habaib di kampung kita, di negeri kita, di negara kita. Dengan adanya para habaib membawa keamanan kepada seluruh penduduk alam semesta. Mestinya udah gempa 20 skala Richter di kampung itu, kok ada Habib nggak jadi itu. Mestinya udah porak-poranda di kampung itu, kok ada Habib nggak jadi itu. Ada bempernya. Makanya kalau bangsa ini mau aman, kampung kita mau aman, kota kita mau aman, jangan jauhi habaib. Dan bahwasanya bencana yang begitu banyak di Indonesia ini adalah salah satunya karena para habaib dizolimi di Indonesia ini. Maka terjadi banyak bencana yang zahir dan bencana yang tidak kelihatan. Bukan menjadi satu hal yang mengherankan, bahkan bisa dikatakan sebagai sesuatu yang wajar jika sebagian studi luar negeri kerap menempatkan kualitas berpikir masyarakat Indonesia atau IQ rata-rata orang kita berada pada posisi yang memprihatinkan, jauh ada di bawah rata-rata IQ masyarakat di negara lain di berbagai belahan dunia. Karena memang pada kenyataannya, kita terlalu biasa menyaksikan cara berpikir sebagian dari saudara kita yang sangat konyol dan anti terhadap nalar serta logika ilmiah. Cara berpikir seperti ini biasanya didominasi oleh saudara kita yang masih percaya bahwa kaum Baklawi Yaman adalah golongan keturunan Rasulullah. Bagi mereka, sabda dari sang guru atau kiainya yang mengakui Baklawi Yaman adalah zuriyah Nabi Muhammad itu seperti wahyu dari Allah Ta'ala yang wajib diyakini sepenuhnya. Mereka tidak peduli, guru atau kiai mereka sama sekali tidak pernah meneliti tentang benar tidaknya nasab kaum Habib itu bersambung kepada Rasulullah. Dan mereka juga tidak peduli bahwa para guru atau kiai mereka juga hanya bermodal taklid saja kepada guru atau kiai yang sebelumnya. Taklid buta yang dipraktekkan inilah yang kemudian semakin merusak cara berpikir sebagian besar umat Islam bangsa Indonesia, sehingga daya kritis otak mereka tidak mampu lagi menangkal doktrin-doktrin di luar nalar dan logika. Padahal doktrin yang disampaikan itu jelas-jelas bisa dibuktikan dengan mata telanjang manusia bahwa semua itu bertentangan dengan fakta yang terjadi di atas dunia. Miris memang jika kita menyaksikan betapa kronisnya penyakit cacat berpikir sebagian umat Islam bangsa Indonesia, yang mana penyakit tersebut tidak hanya menjangkiti orang awam saja, bahkan sudah mendarah daging dalam tubuh manusia yang katanya dia adalah seorang ulama, sehingga semua ucapannya terlihat sangat konyol dan sangat menggelikan jika didengar oleh manusia yang waras akalnya. Gus Wafi, putra ulama besar Mbah Maimun Zuber yang terkenal alim dan bijaksana, bisa-bisanya ia menyampaikan satu hal yang sangat geli untuk didengarkan, dan itu disampaikan di dalam gedung Parlemen Indonesia, bahwa berbagai bencana yang terjadi di Indonesia, salah satu penyebabnya adalah karena Baklawi-Baklawi itu dizolimi oleh pemerintah. Jika kita yang waras mendengar ucapannya, tentu saja kita akan langsung tahu bahwa si Gus yang satu ini otaknya telah terisi penuh oleh doktrin-doktrin dari kaum Baklawi, sehingga ia tidak bisa berpikir secara jernih dan tidak bisa melihat fakta-fakta di luar sana bahwa doktrin dari bendoro majikannya itu sudah dibantah langsung oleh Allah Ta'ala melalui berbagai bencana di negara asalnya. Ketika Baklawi mendoktrinkan bahwa keberadaan gerombolan mereka di satu wilayah menjadikan Allah tidak menurunkan bencana di wilayah tersebut, Yaman, negeri asal mereka yang juga dipenuhi kaum Baklawi di dalamnya, ternyata juga tak lepas dari bencana. Banjir bandang besar pernah memporak-porandakan satu wilayah di sana. Tidak kurang dari 100 orang meninggal dunia dan memaksa lebih dari 12.000 keluarga mengungsi meninggalkan rumah-rumah mereka.
Dan ketika Baklawi mendoktrinkan bahwa adanya Baklawi menjadikan negara ini aman, damai, dan tetek bengek lainnya dijaga oleh Allah sebab ada kaum Habib di dalamnya. Pada faktanya, Hadramaut tempat asal mereka, jutaan Baklawi ada di sana, dan bahkan menjadi tempat tinggalnya orang yang katanya wali gutub dari golongan mereka. Hari ini justru wilayah tersebut digempur oleh negeri tempat lahirnya Rasulullah. Sehingga sangat tolol luar biasa jika golongan Sukibin belum pada sadar juga bahwa semua doktrin Gedabrus tuan majikan mereka tujuannya adalah untuk menghegemoni umat Islam bangsa Indonesia. Sehingga Al-Habib Muhammad bin Adros Al-Habsyi, seorang wali min auliaillah di kota Surabaya, rajanya gutub di zaman beliau. Anda tahu, beliau kalau diundang sama orang, Habib saya pengen ngundang acara di kampung saya. Oh gitu, iya. Kapan? Misalnya lusa Habib. Baik, ada Habib yang tinggal di sana? Gak ada Habib. Habib pernah singgah di kampung kamu? Gak ada juga. Oh saya gak mau, itu kampung bawa sial pasti. Kalau Habib di Indonesia sudah tidak aman, bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Maka tugasmu wahai santri, jaga Habibmu, lindungi Habibmu. Caranya jangan celah, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan. Meskipun wujudnya seperti setan, meskipun wujudnya seperti setan. Jika umat Islam bangsa Indonesia memiliki akal yang waras, IQ yang dimiliki tidak berada pada posisi jongkok di bawah rata-rata IQ manusia pada umumnya. Seharusnya dengan hanya mendengar bacotannya saja, umat Islam sudah bisa menilai bahwa apa yang disampaikan Baklawi itu bukanlah ajaran agama yang sesungguhnya, melainkan itu adalah satu dogma berbahaya yang bertujuan untuk menumpulkan akal sehat umat manusia dan mematikan prinsip paling dasar dalam ajaran agama. Islam tidak pernah mengajarkan pengkultusan terhadap manusia. Rasulullah sendiri dengan tegas berkata akan memotong tangan Fatimah, sang putri tercintanya, jika ia terbukti bersalah. Apalagi cuma golongan Baklawi yang mengklaim sebagai keturunannya tanpa pernah bisa menghadirkan bukti valid bahwa Ubaidillah si kakek moyang mereka adalah benar-benar keturunan Rasulullah dari jalur Said Ahmad bin Isa. Maka ketika golongan Baklawi menyebarkan doktrin yang mewajibkan umat Islam untuk tetap memuliakan golongan mereka meskipun kelakuannya seperti iblis yang durjana dan itu mengatasnamakan cucu baginda Rasulullah, disitulah sesungguhnya agama sedang direduksi dan dieksploitasi menjadi alat hegemoni bagi golongan mereka yang tujuannya adalah agar umat Islam bangsa Indonesia menjadi tunduk bagai kerbau sedang dicucuk hidungnya, menjadi budak orang-orang Baklawi dan para keturunannya. Di titik inilah sesungguhnya tanggung jawab para ulama menjadi sangat penting dan krusial peranannya. Ulama yang waras seharusnya berdiri tegak sebagai benteng kokoh untuk melindungi akal dan nurani umat manusia, bukan malah bertindak sebagai corong propaganda yang membungkus doktrin pembodohan dari kaum Habib dengan dalih memuliakan keturunan Rasulullah. Membela dan menyelamatkan umat Islam dari doktrin pembodohan adalah kewajiban moral, bukan pilihan. Maka ketika seseorang yang berstatus sebagai ulama justru ikut-ikutan menyebarkan doktrin pembodohan kaum Baklawi terhadap umat Islam, sesungguhnya mereka sedang mengkhianati status keulamaan yang disematkan kepada dirinya. Bahkan ia bisa dikategorikan sebagai manusia yang ikut menjerumuskan umat Islam ke dalam sistem perbudakan berkedok memuliakan keturunan baginda Rasulullah. Maka sadarlah kalian wahai para ulama yang merasa sebagai pemegang otoritas dalam agama. Status kalian adalah manusia pembimbing yang dituntut untuk berpikir. Kalian diberi akal untuk membimbing umat menuju kejernihan iman, bukan malah memelihara kepatuhan tanpa kesadaran. Ulama bukan penjaga mitos, melainkan penjaga kebenaran. Tugasnya bukan mengamankan figur sosok manusia, tetapi mengamankan agama Rasulullah agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta.